Ya, Anda bersama saya Diana Dwika di program Insider CNN Indonesia. Dan pemirsa, program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR merupakan salah satu program strategis nasional yang berupaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit. Dan berbagai hal yang saat ini harus dikaji lebih jauh, diantaranya adalah luasan lahan dan juga legalitas, sehingga perkebunan kelapa sawit di Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan tentu saja hal ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat masalah PSR ini bisa menjadi isu masyarakat dan juga politik kebijakan, sehingga percepatan program PSR ini bisa dilaksanakan. Dan untuk membahas hal ini, sudah bergabung bersama saya Bapak Mukti Sarjono, selaku Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Pak Mukti. Ya, Diana, selamat siang Diana. Selamat siang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Baik, Pak Mukti, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pemerintah terus berupaya untuk mendorong percepatan program PSR ya Pak, Peremajaan Sawit Rakyat begitu. Nah, ini bagaimana Bapak melihat program ini berjalan dan juga alokasi dananya untuk para petani sawit sendiri, Pak? Ya, kalau saya melihat ini program Peremajaan Sawit Rakyat adalah program yang sangat strategis ya. Karena dari luasan kebun sawit yang 16,3 juta hektar, itu sekitar hampir 7 juta hektar itu adalah punya rakyat. Ya, masalahnya adalah perkebunan sawit rakyat ini umumnya sebagian besar sudah tanaman tua dan sebagian juga dia rusak dengan produktivitas yang rendah. Nah, kalau ini bisa dilakukan percepatan untuk peremajaan sawit rakyat ini, maka akan terjadi peningkatan produktivitas. Ya, kalau sudah peningkatan produktivitas, berarti akan juga peningkatan produksi dan pendapatan petani juga meningkat. Saya kira ini program yang sangat bagus bagi kami, bagi GAPKI. Tapi targetnya kira-kira akan ada berapa luasan lahan, Pak, yang perlu dilakukan PSR, Pak? Data dari Dijen Perkebunan untuk 3 tahun terakhir ini paling tidak harus bisa diremajakan 540.000 hektar. Ya, jadi gini Mbak, yang memang areal pengembangan sawit itu yang utama dulu kan dari Sumatera ya, kemudian Kalimantan. Memang sekarang sudah tersebar juga di Sulawesi, kemudian juga sedikit di Papua, Jadi memang semuanya harus ditangani. Pak, ini kan kita juga mengetahui bahwa beberapa waktu yang lalu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyampaikan bahwa penyaluran dana PSR ini belum tentu sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai dengan tujuan yang ditargetkan. Kalau pendapat Bapak seperti apa? Nah, sebenarnya kalau GAPKI sendiri ya, GAPKI ini kan sebenarnya sebagai mitra Mbak ya, sebenarnya sebagai mitra. Nah, kalau yang mendapatkan dana alokasinya kan adalah petani pekebun ya, petani pekebun. Jadi ini memang mau tidak mau karena dana yang disalurkan oleh BPDPKS adalah melalui mekanisme APBN, maka tentunya harus perlu diperiksa, perlu diawasi keberhasilannya. Ya memang kita mendapatkan informasi bahwa ada masalah dalam terutama setelah penyaluran ya, dana sudah tersalurkan, kemudian sebagian belum tertanam. Nah ini yang mungkin yang PR-nya bagi kita sih, bagaimana ini dana yang sudah tersalurkan ini benar-benar bisa segera direalisasikan penanamannya. Nah ini yang menjadi PR adalah pada saat menentukan calon petani, calon lahan, tentunya ini harus sudah clear, monitoring bagi teman-teman yang melakukan kegiatan di lapangan, baik Dijen Perkebunan maupun lembaga surveyor juga harus benar-benar bekerja lebih baik lagi ya. Baik Pak, ini kan BPD PKS ini selaku lembaga yang mengelola dan juga menyalurkan dana PSR ini ya Pak. Ada harapan tertentu Pak? Dan juga kepada para petani sawit di Indonesia, harapan Bapak seperti apa? Ya, yang pertama kalau untuk BPD PKS, karena ini adalah lembaga penjamin atau lembaga penyedia dana, tentunya yang penting adalah bagaimana BPD PKS ini bisa lebih berkoordinasi ya dengan kementerian terkait, terutama Kementerian Pertanian. Karena bagaimana juga eksekusi di lapangan adalah atau penanggung jawab program di lapangan adalah Kementerian Pertanian dengan jajarannya di dinas perkebunan di provinsi maupun di kabupaten.
Baik, artinya memang butuh pengawasan dan juga kerjasama dari semua pihak ya Pak. Semoga program PSR ini bisa dipercepat dan juga mengingat sawit ini merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar dari sektor non-migas. Semoga benar-benar tepat sasaran ya Pak dari program ini. Baik, Pak Mukti Sarjono, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Oke, makasih Mbak Diana. Ya, dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini dan kita semua berharap semoga program peremajaan sawit rakyat bisa tepat sasaran. Saya Diana Dwika, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.